Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah salat subuh di bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat berlimpah pahala, sehingga kita dapat menjalankannya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Takmir ya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang puasa Ramadan adalah ibadah yang menyehatkan. Saya tidak bicara masalah fikih karena bukan makom saya. Saya bukan ustadz ya, jadi intinya bahwa saya ingin menggali bahwa ternyata puasa Ramadan yang diperintahkan lebih dari 14 abad yang lalu, ya ternyata menariknya ilmu kedokteran modern kini justru menunjukkan manfaat puasa bagi metabolisme, sistem pencernaan dan sistem tubuh secara menyeluruh. Jadi memang dalam puasa ini utama kita kan la'allakum tattaqun. Tetapi dalam puasa ini ternyata ada bonus-bonus yang ada di dalam puasa ini. Tapi itu sekali lagi bukan yang ingin kita raih adalah bonusnya, tetapi tetap la'allakum tattaqun. Adapun bonus ini adalah suatu bonus ya, artinya suatu manfaat yang setelah diteliti oleh orang ternyata mempunyai manfaat. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita ya untuk berpuasa ini, bahwa sudah menyiapkan tubuh kita bahwa dengan puasa itu ternyata aman ya, ternyata aman dan tidak merusak tubuh kita. Kalau kita lihat dalam sistem tubuh kita ya, tubuh kita itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai cadangan makanan yang ada di hati dan di sebagian di otot yang disebut dengan glikogen ya. Jadi kalau kita ini makan, kalau kita kan perlu kalori, misalkan untuk seperti saya bicara, kita sholat, kita bernapas, kita jantung kita berdetak dan sebagainya, itu memerlukan kalori, memerlukan energi. Dan apakah kalau kita tidak makan, apakah kalori itu akan hilang? Atau habis? Atau gimana calonnya? Ternyata telah disiapkan cadangan yang ada di hati kita dan juga di otot yang disebut glikogen. Dan ini akan habis selama 18 sampai 20 jam, satu hari lah. Oleh karena itulah subhanallah, Rasulullah melarang kita untuk puasa, namanya puasa apa? Wisol. Orang Jawa bilangnya puasa apa? Ngebleng. Jadi tidak makan, tidak hanya minum aja Pak ya, minum air putih kemudian puasa dan sebagainya. Ini dilarang karena apa? Memang tidak fisiologis atau tidak tubuh kita tidak disiapkan untuk puasa seperti ini. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, insya Allah siap. Ya, karena puasa wisol Rasulullah melakukan karena Rasulullah ya tentunya memiliki beda ya dengan kita. Oleh karena itu beliau melarang orang atau sahabat yang melakukan puasa wisol. Ya ini juga kita dianjurkan, kenapa dianjurkan untuk berbuka dan bersahur? Ya untuk menutupi ini. Ya. Karena kalau cadangan ini habis, maka cadangan yang lain akan dipecah, yaitu berupa lemak dan protein. Ya, tapi kalau pemecahan ini berlanjut, ya akan membahayakan tubuh kita. Tapi yang jelas, alhamdulillah, karena itulah kenapa dianjurkan ya kita untuk bersahur dan segera berbuka puasa. Salah satunya itu agar cadangan yang telah digunakan itu dapat disimpan lagi. Dan ada satu hadis ya bahwa pada waktu itu sahabat itu bepergian bersama Rasulullah pada bulan Ramadan. Ada yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Artinya apa? Bahwa ini mencerminkan bahwa orang yang berpuasa pun misalkan tadi dia masih punya kekuatan, mempunyai tenaga, ya, mempunyai cadangan tadi itu. Sehingga memang dianjurkan lebih baik tidak puasa, tapi puasa pun tidak apa-apa. Artinya ya tidak masalah. Ya, bahwa karena ini kita masih mempunyai suatu cadangan
ya. Sehingga Rasulullah pun tidak melarang kalau bepergian itu harus tidak boleh berpuasa juga enggak. Tapi ini sekali lagi tubuh masih mempunyai cadangan kalori, cadangan energi yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu tidak ada alasannya untuk malas, ya. Karena kita mempunyai cadangan tadi ini, ya. Kalaupun malas itu hanya perasaan kita saja. Yang sebetulnya mungkin di awal-awal puasa itu ada perasaan lapar dan sebagainya, itu wajar, ya. Tetapi yang jelas bahwa kita mempunyai suatu sediaan tenaga. Ini Dr. Danu ini ya. Ini abangan perut, otak dan perut. Mengapa puasa itu menenangkan pikiran? Ya, banyak orang merasakan perubahan pada saat yang sama ya, saat menjalani puasa. Pikiran lebih jernih, emosi lebih terkendali dan hati lebih tenang. Memang suasana ini diciptakan juga dalam kondisi suasana puasa. Kan selalu akan selalu mengingat tadarusnya semakin semakin giat, kemudian kita tarawih bersama. Jadi lingkungan di sekitar kita yang membuat kita lebih bergairah untuk beribadah. Tetapi ya, di otak kita pun itu juga karena pengaruh dari makanan yang kita makan. Ya, kita mengenal namanya, mohon dikoreksi Dr. Danu, yang namanya brain gut axis. Jadi di perut kita itu banyak sekali bakteri-bakteri, baik yang baik dan yang buruk. Ya, lah bakteri-bakteri yang bagus salah satunya dia menghasilkan namanya neurotransmitter namanya serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter atau ya zat penghubung di otak itu yang menyebabkan kita senang, kita gembira, kita tenang dan sebagainya. Dan itu salah satunya yang paling banyak dihasilkan oleh bakteri di usus. Oleh karena itulah pada saat kita puasa, tentunya dengan mengistirahatkan usus kita, insya Allah bakteri-bakteri baik pun akan berkembang. Ya, jadi secara ilmiah tidak hanya suasana yang menyebabkan kita memang nilai religi kita meningkat, selalu mengingat tadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Tetapi juga dipengaruhi oleh suasana dalam perut kita. Memang ada pengaruhnya sekalian. Ada hubungan antara perut dan otak, otak dan perut. Kalau panjenengan mau ada acara atau apa, itu kan kadang-kadang mohon maaf, kalau stres itu sering ke belakang gitu kan ya. Sekarang ini ada 20% dari menurut survei yang diadakan Kemenkes, itu 20% dari masyarakat itu menderita penyakit kejiwaan. Tapi bukannya begini ya, bukannya. Terutama yang cemas dan depres. Cemas itu penyakit asuransi, Pak. Masalahnya akan datang, tapi dibayar sekarang, ya kan? Padahal masih kok bebek nih dan sebagainya. Nanti itu urusan lain. Saya tidak akan bahas banyak itu, ya. Jadi ya meskipun saya dokter bedah, tapi saya sedikit tahu ilmu jiwa karena saya 6 tahun pernah kerja di rumah sakit jiwa Lawang. Ya itu. Setelah sembuh baru ke sini ini. Biasanya kalau orang dari keluar kerja dari RSJ rumah sakit jiwa itu sudah sembuh. Ya, itu. Baiklah, saya lanjutkan ya. Nah, kalau seperti itu kan mempengaruhi. Kalau kita mau ada sesuatu, itu kan kadang kan kita ke belakang, perut mulus dan sebagainya. Ya itu memang wajar. Tapi yang tidak wajar kalau menjadi lebih parah. Ya, itu. Jadi inilah mengapa sebenarnya tidak hanya suasana yang membuat, tapi dengan puasa ini perut-perut artinya makanan yang perut kita istirahatkan, insya Allah bakteri-bakteri baik pun akan berkembang. Sehingga menghasilkan tadi itu zat serotonin juga yang lebih baik tentunya. Puasa, jalan sunyi menuju kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perintah puasa ini sudah dilakukan 14 abad yang lalu. Waktu itu kan belum banyak peneliti yang meneliti tentang kenapa kok artinya bagaimana manfaat puasa itu. Ternyata di akhir-akhir ini setelah orang banyak meneliti, ternyata ada beberapa perubahan. Mungkin kalau panjenengan googling ya, bagaimana puasa terhadap gula darah, terhadap kolesterol, banyak akan ada penelitiannya, baik di negara-negara muslim maupun di Indonesia. Di Malang ini juga ada penelitiannya ya, bahwa itu memang pengaruhnya bagus sekali. Kemudian yang paling penting adalah sekitar pertengahan tahun 2000-an ya, itu dikembangkan namanya intermittent fasting.
Dan yang mengembangkan ini dibuat terapi, puasa terapi atau terapi puasa, ya. Dan ini yang mengembangkan bukan orang Muslim, non Muslim yang meneliti ini. Ternyata puasa itu dapat digunakan untuk terapi, ya. Dan tetapi bedanya dengan puasa kita, kalau pada intermittent fasting ini adalah dia tetap boleh minum air putih, ya. Ini tapi dia tidak boleh makan dan minum yang berkalori. Jadi ada model yang 8 jam bebas, kemudian 16 jam dipuasakan, tapi tetap boleh minum. Ini hampir sama dengan puasa Ramadan kita. Juga ada model seperti puasa Daud, sehari makan, maksudnya apa? Sehari bebas, sehari tidak, sehari sebagian. Ada yang seminggu 2 kali, ya, seperti puasa Senin Kamis. Dan ini yang mengembangkan adalah orang-orang non-Muslim. Maksudnya penelitiannya. Ternyata pada saat, ya, ada teori autofagi. Jadi ada beberapa zat di tubuh kita, dia itu akan memakan ataupun akan menghancurkan zat-zat yang tak berguna yang ya dihilangkan dari tubuh kita dan dikembangkan yang baru lagi. Namanya autofagi, dan itu akan bekerja autofagi ini pada saat perut kita kondisi kosong dan insulin kita lagi rendah. Ya, subhanallah, ya. Jadi ini yang menyebabkan autofagi tadi itu. Yang kedua tadi sudah kayak sebelum bakteri tadi, ya, kalau bakteri usus yang baik berkembang, ya, maka tadi itu karena serotonin yang dihasilkan maka timbul ketenangan jiwa. Ya. Di otak itu ada bagian namanya limbic system, ya. Itu bagian tempat pusat emosi kita. Jadi memang ada hubungannya dengan pencernaan. Orang mau apa tadi itu. Jadi dia kalau dipengaruhi oleh pikiran kita, demikian juga pikiran kita pun dipengaruhi oleh isi perut kita, lambung kita, ya itu. Nah, masalah sekarang adalah hal-hal yang saya sampaikan tadi itu akan berguna, akan bermanfaat, akan menimbulkan bonus kalau kita gunakan sesuai dengan aturan. Ya. Jadi puasa itu jangan mengganti model makan kita. Ya. Artinya bahwa makan cuma diganti siklusnya aja, Pak. Jadi yang biasanya enggak makannya banyak pagi, siang, karena puasa diwalik jadi malam hari, ya podo mbek goro. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Ya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Di sini adalah boleh kita makan dan minum, tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi ini kalau kita kerjakan, insya Allah ya kolesterol kita akan turun, gula darah pun akan turun. Tetapi kalau kita balik tetap makannya malam hari banyak, ya artinya ya sama aja. Ya, jadi disinilah perlunya pengaturan makanan kita, meskipun kita pagi puasa dan sebagainya, malam jangan kalap, lapar mata. Kalau kita ke pasar takjil, ya, kebetulan kan dekat rumah saya juga, saya di Gria Santa, Pak, di Al-Ghifari, ya, dekatnya kan pasarnya kan di situ, di Taman Krida sekarang kan gitu. Dulu di jalan, masya Allah. Kalau sudah situ, wah, kalau pulang sulit, Pak, ya. Tapi saya lihat papa kuning, jadi bisa agak lancaran gitu. Itu kita, kalau anak saya sebenarnya beli makanan macam-macam. Padahal kalau kita setelah berbuka, paling ya enggak habis itu. Nah, ini karena namanya lapar mata, ya. Maka kita dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, ya, secukupnya. Ya, nanti ada berikutnya, ya, itu. Kemudian yang kedua, makanan yang halal dan thayyib, ya, halalan thayyiban. Ya, kalau yang halal ini sudah jelas dan bukan makom saya untuk nerangkan, ini makomnya Ustadz. Nah, saya nerangkan tentang yang thayyib, ya. Menurut tafsir dari Buya Hamka, bahwa meskipun makanan itu halal, ya, tapi kalau makanan itu berlebihan makannya atau dibuat dengan tidak baik, tidak higienis, kemudian maka dia dithayyib lagi.
Dan toyib ini mungkin antara panjenengan dan saya berbeda. Saya seorang penderita asam urat, ya, juga diabetes. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang masih muda dalam hal makan toyib ini. Bagi saya, makanan seperti jeroan dan sebagainya tidak toyib lagi. Ya, tetapi bagi anak muda tidak apa-apa. Itu kan halal. Jadi halal pun kalau berlebihan jadi tidak toyib. Untuk toyib itu yang tahu kita sendiri. Jadi kalau asam urat itu, kalau almarhum Prof. Askandar itu menerangkan sumbernya itu ada disingkat sebagai jasbuke. Saya hafal karena saya penderitanya saya harus hafalkan ya. Jadi ada J itu jeroan, jas A-nya itu alkohol enggak ya, tapi. Kemudian S-nya itu sarden, jadi itu makan kaleng ya. Kemudian jasbuke, B-nya itu bebek bayem ya. Kemudian U-nya itu unggas. Unggas itu termasuk, kalau ayam enggak, tetapi puyuh, burung puyuh itu juga tinggi kadar purinnya. Kemudian buke ya, undang, kaldu itu dari daging-daging yang ini ya. Kemudian E-nya emping linju. Dan enggak semua penderita itu enggak sama ininya apa yang menyebabkan kayak saya misalkan. Saya itu yang paling parah itu kalau makan emping linju atau jeroan, terutama hati. Itu kalau saya makan sahur gini ya, enggak usah tunggu besok atau lusa, nanti malam sudah dingklang saya. Nah, ini kan enggak sama. Makanya toyib itu tergantung dari kita tahu sendiri apa yang ini. Lemak pun ya, tadi yang berlebihan tadi itu ya saya tambah sedikit ya. Lemak itu kalau dalam WHO itu siapapun kita, itu sebaiknya tidak lebih dari 30% dari porsi makanan kita. Karena kalau lebih dari 30% makanan kita, porsi, maka dia menimbulkan penyakit. Salah satu yang saya gelutikan tentang kanker usus besar. Salah satu penyebab dari kanker usus besar adalah karena makan daging merah atau lemak yang lebih dari 30, yang berlebihan maksudnya. Ya. Dan juga ada faktor genetik juga sebetulnya. Kenapa ada orang sama-sama makan daging banyaknya, satu kena sakit, satu enggak. Sama-sama merokok, satu kena, satu enggak. Itu memang ada faktor genetik di kita yang mempengaruhi itu. Ya, tapi kita enggak tahu apa kita punya jenis betul apa enggak. Oleh karena itu sebaiknya dihindari atau dikurangi. Bukannya enggak boleh, ya. Bukannya apakah makan makanan berlemak enggak boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, sehingga toyib ini sekali lagi antar kita pun berbeda. Ya. Kalau saya kolesterol misalkan, di kuning telur itu kan besar kandungannya, telur danu ya. Maka kalau seusia saya itu enggak boleh makan telur. Tapi kalau untuk anak saya kasih, kalau saya makan banyak telur itu anak saya yang kasih kuningnya saya kasih anak saya. Yang kecil loh ya. Kalau yang sudah usia di atas yang dewasa ya sama aja, tetap harus dikurangi. Jadi sekali lagi, tetapi makanan jangan akul waswala tusrif. Yang kedua, halalan thayyibah. Ya. Yang halal sudah jelas ya, dan sudah dibahas banyak ustadz, saya hanya membahas masalah tentang ini. Kemudian ada proporsi sepertiga. Ada suatu hadis yang mengatakan tidak ada bejana yang lebih buruk diisi manusia daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Ini dengan pengertian bahwa dalam makanan ini pun tidak boleh kita makan kemelekaran. Karena kalau makan terlalu kenyang, terlalu besar, maka lambungnya akan melar. Kalau dia melar, kalau asam lambung, meningkat asam lambungnya. Dan juga bikin ngantuk. Ya, kenapa? Maka kalau panjenengan makan banyak, maka perutnya ini akan metabolisme akan meningkat. Sehingga darah yang di otak itu kerjanya akan dikonsentrasikan ke perut. Sehingga yang di otak berkurang, timbullah ngantuk dan sebagainya. Oleh karena itulah disarankan untuk tidak makan itu berlebihan, tapi ada tuntunannya sepertiga untuk makan. Intinya jangan terlalu kenyang-kenyang gitu Pak ya. Tapi ada yang mengatakan sekali-kali boleh, tapi jangan terus-menerus. Ya kalau pas kesenangannya, saya itu paling senang pecel sama rujak. Nah, itu udah makannya banyak gitu ya. Itu. Lah, kemudian mengikuti prinsip khusus dan adab menurut sunnah, ya, seperti makan
sebelum makan baca basmalah. Kemudian makan pakai tangan kanan. Kemudian mungkin lebih baik duduk, ya. Kemudian tadi itu. Jadi tangan kanan, kemudian tidak digunakan untuk meniup makanan dan sebagainya. Semua itu akan mengandung dalam hati adalah dalam kejiwaan kita. Itu akan mempengaruhi hal-hal semacam ini. Kita makan pun kita ingat Allah dengan baca basmalah dan sebagainya. Lah, puasa kita bila tidak mengikuti kaidah-kaidah tadi itu, maka mungkin secara agama mungkin secara ini diterima, ya. Tetapi kita tidak dapatkan bonus. Dalam artinya bonus kesehatan. Sekali lagi, bonus ini pun sebenarnya bukan tujuan kita, bukan tujuan utama kita. Tetapi tujuan utama kita dalam rangka la'alakum tatakun, meningkatkan ketakwaan kita. Ya, tapi sayang sekali kalau puasa yang kita lakukan itu ya selain meningkatkan ketakwaan, tapi juga kalau ada bonus sehat ini ya alhamdulillah. Kalau kaidah-kaidah tadi itu tidak dilakukan, maka sebenarnya puasa kita ini yang bonus yang saya ceritakan tadi itu ya tentunya kita tidak dapat, ataupun kalau dapat tidak terlalu optimal, ya. Oleh karena itu kalau ada orang puasa kok berat badannya tambah naik, itu perlu ditanyakan. Mungkin waktu kecil saya gitu ya, waktu kecil saya naik puasa tambah berat badan naik, perlu ditanyakan. Tapi yang jelas bahwa kaidah ini tentunya sekali lagi waqalu wasrobu tadi itu tidak berlebihan, kemudian halalan thayyibah, kemudian mengikuti sunnah makannya sepertiga tadi itu, terus mengikuti adab-adab yang ada, insya Allah akan memberi manfaat atau kita akan mendapatkan bonus kesehatan ini, ya. Jadi itulah beberapa hal. Lah, ada pertanyaan sekarang, bagaimana dengan orang sakit mah? Apakah aman? Ada sakit mah itu kan pokoknya sakit lambung semua mah, ya. Memang sakit mah itu ada yang disebabkan karena bakteri, Helicobacter namanya, itu karena ada luka di lambungnya. Tetapi dari orang-orang yang mengeluh sakit mah atau namanya sindrom dispepsia, nama kerennya, nama ini ya, sindrom seperti mual, muntah, kemudian tidak nyaman perutnya, kenyang terus dan sebagainya. Tapi hati-hati juga loh ya, kalau sudah sering sakit mah tidak sembuh-sembuh. Dan kalau bagian saya sebaiknya USG. Kadang-kadang salah satu batu empedu itu juga menimbulkan sakit mah yang tidak sembuh-sembuh. Nah, sekarang saya bicara tentang sakit mah yang biasa. Artinya yang namanya dyspepsia dysfunction. Jadi gangguan perut, ya, orang katakan sakit mah. Memang kalau orang sakit yang gangguan mah itu kalau dilakukan endoskopi, dimasuki dari mulutnya alat, diperiksa perutnya itu hampir 50-70% itu tidak ada gangguan di perutnya itu. Ya, kalaupun ada gangguan biasanya karena luka lambungnya. Lah, pada orang-orang yang tidak ada gangguan, ini insya Allah dengan puasa ini malah salah satu terapinya juga. Saya katakan tadi kan ada brain gut axis tadi itu. Jadi pada otak yang tenang, jadi kan asam lambungnya akan meningkat karena apa? Salah satu dipicu oleh pikiran, ya. Sehingga insya Allah dengan puasa ini pada suasana tenang, maka pikiran akan lebih tenang dan asam lambungnya akan menurun. Seperti ini kan karena peningkatan asam lambung. Menjengat rasanya kan biasanya ada gejala panas di ini. GERD orang bilang ya. GERD itu bukan penyakit tapi adalah suatu gejala yang disebabkan oleh karena asam lambung yang meningkat sehingga dia akan naik. Kalau sampai gini kadang-kadang kita terasa pahit. Ya, lah insya Allah dengan puasa ini direm, otak bisa ngerem. Artinya asam lambung dibatalkan, jangan produksi. Kalau perlu dibantu dengan obat. Tadi malam saya ditelepon bule saya, alhamdulillah pada puasa ini saya bilang udah minum obat pagi dan sore membaik, alhamdulillah bisa kuat puasanya. Ya, jadi saya lagi waktu itu juga pernah saya lakukan periksa endoskopi, ternyata hanya luka-luka biasa yang tidak bukan parah. Dan alhamdulillah di puasa ini bisa, ya. Sekali lagi, tetapi kalau pada yang parah, ya jangan. Seperti ada tumor, ada luka yang parah dan sebagainya, maka sebaiknya berkonsultasi pada dokter yang menanganinya. Boleh apa tidaknya suatu
sakit mah itu puasa. Tetapi untuk yang biasa-biasa saja, insya Allah aman. Dan itu insya Allah bisa menyembuhkan karena pengaruh pikiran dan sebagainya. Kemudian ini sampai jam berapa? Berapa menit? Sampai suruh ya. Ya. Kemudian ini mumpung awal-awal puasa, ya. Materi ini sengaja saya sampaikan di beberapa tempat karena materi untuk awal puasa ini agar puasa kita ini membaik tadi itu ya. Jadi untuk yang kapan puasa bisa memperberat sakit mah. Bila saat buka langsung makan besar. Artinya makin banyak. Kenapa? Akan lambungnya akan apa? Tadi itu dilatasi akan melar. Sehingga di situ akan asam lambungnya akan meningkat. Kemudian sering mengkonsumsi makanan pedas, asam, goreng-gorengan ya Pak. Goreng-gorengan itu apa? Wajan, sotil bukan ya. Kemudian kopi dan soda saat berbuka. Ini akan mengiritasi lambung kita. Ya. Kemudian telat sahur maupun tidak sahur. Karena apa? Waktu kosong lambung terlalu lama itu memicu sekresi atau pengeluaran daripada asam lambung yang berlebihan. Ya. Kemudian stres maupun kurang tidur, ya. Ini akan meningkatkan produksi beberapa hormon yang menimbulkan ini. Maka tapi insya Allah tidak stres kok pada waktu Ramadan ini, ya itu. Oleh karena itu pada yang sakit mah itu jangan tinggalkan sahur, ya. Kemudian berbuka dengan ringan dulu, ya. Jangan langsung makanan berat, ya. Kemudian makannya belahan aja, jangan langsung banyak, belahan dan secukupnya. Kemudian hindari makanan pemicu asam seperti kopi, sambal, gorengan atau makanan tinggi lemak yang jenuh, ya. Kemudian kelola stres dan tidur cukup agar emosi tidak memuncak, ya. Kemudian yang tadi adab-adab tadi itu ya, makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, makan bersama, artinya ada buka bersama juga, ya. Tidak mencela makanan, ya, makanan belahan, tidak meniup makanan maupun makan sebelum lapar dan sebagainya, ya. Jadi kalau makan bersama ini menimbulkan satu kesan tersendiri. Kadang-kadang kita tidak ikut makan pun ikut kenyang kita. Gula saya ngurus di Al-Ghifari, satu harinya kita siapkan 400, kemarin sampai 430. Jadi lihat orang antri berbuka terus nanti parek dewe. Senang kita ya kan, senang lihat bisa melayani dari jamaah. Kemudian ini adalah satu kegembiraan, apalagi makan bersama-sama. Nanti biasanya kalau pada iktikaf itu kan makan sahur bersama, apalagi makan kembul. Ya, satu itu sendiri. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah saya sampaikan tentang menjaga asupan saat puasa. Ini agar puasa kita benar-benar dapat optimal, sehingga terutama ibadah kita biar optimal, ya. Kan tujuan kita puasa sekali lagi bukan bonusnya, tetapi tetap dalam rangka la'alakum tatakun. Agar mencapai itu, beberapa yang saya sampaikan adalah tolong untuk kopi dan teh ini jangan banyak-banyak. Bukannya tidak boleh, monggo. Saya tadi malam pun minum kopi. Tapi jangan banyak-banyak. Karena apa? Kopi dan teh itu mengandung kafein, ya. Dia itu sifatnya itu merangsang pengeluaran daripada cairan tubuh atau urin. Sehingga kita akan sering kencing. Ya. Oleh karena itu pada saat ini tolong bukan dihindari Pak ya, tapi dikurangi. Karena ada orang tuh yang minum kopi itu kayak minum kayak minum teh, kayak minum air putih. Ya. Bukannya melarang, enggak, saya minum kopi juga, tadi malam minum kopi saya. Ya, tetapi tolong jangan banyak-banyak. Apalagi kalau sahur. Kalau sudah sahur itu minum kopi, biasanya malas minum air putih. Ya, oleh karena itu kalau masih air putih banyak enggak masalah, tapi jelas ini akan merangsang kencing. Apalagi nanti kalau mau tarweh. Ya, suka ke belakang nanti bulian. Ya, itu. Kemudian minuman bersoda dan energi sebaiknya dihindari selama bulan puasa. Minuman soda ini kandungan gula yang tinggi, ya, mengandung gas dan merangsang, sehingga sering menimbulkan perut kembung. Apalagi kayak saya ini, gulanya bisa naik nanti, ya. Kemudian rasa haus yang berlebihan, apalagi nanti yang soda yang berlebihan banyak menimbulkan gas, sehingga kalau mau tarweh sering ke belakang atau sering wudhu nanti, mohon maaf, sering ngentut nanti. Selalu kentut kan kenapa? Karena gasnya berlebihan. Ya, produksi gasnya berlebihan. Sama juga kalau kita makan duren, makan nangka, ya, tewel ya.
Tidak apa-apa, cuma jangan yang banyak-banyak karena itu adalah sering menimbulkan apa? Produksi gas yang berlebihan yang akan menimbulkan perut jadinya teregang. Kalau sakit lambung, asam lambungnya bisa meningkat. Ya, tapi ya kalau yang punya asam lambung nanti akan sering ke belakang. Ya, sehingga mengganggu ibadah kita. Kemudian makan yang terlalu pedas dan terlalu asin. Sekali lagi kita hindari. Bukan hindari, boleh tapi jangan pedas teman. Terjadi saat kemarin saya akan dikasih sambal itu, saya coba habis makan kok enggak mules ini, waduh. Kok enggak enak ya. Sehingga ya saya ngasih orang jangan makan pedas kok saya nyoba waktu itu kan. 2 hari yang lalu saya itu makan itu, waduh, perutnya enggak enak. Ya, oleh karena itu meskipun suka pedas, karena ada orang yang suka pedas itu ada Pak. Makanan Lombok itu kalau rujaknya enggak Lombok 10 enggak nyaman. Tapi ini juga ada untungnya, sekarang kan Lombok mahal ya. Nah ini dengan ini maka akan menghemat, tentunya hemat itu. Yang tak kalah pentingnya adalah kecukupan cairan selama puasa. Tubuh kita pada orang dewasa itu sekitar 60% itulah air. Tubuh kita tuh 60% ya, kalau anak lebih sampai 70, 80 ya. Apa dewasa itu selang 50, 60 itu air. Artinya ya tidak bentuk air putih tidak, tetapi berupa darah, cairan sel dan sebagainya. Maka dapat dimengerti kalau kita kekurangan cairan maka kondisi tubuh ini pun akan tidak bekerja secara optimal ya. Maka disarankan untuk air putih itu sebaiknya minum itu 6 sampai 8 gelas, 1 sampai 2 liter, 1 sampai itu yang paling bagus. Tapi kalau langsung aja kelampaukan Pak ya, maka minumnya dibagi-bagi. Jadi sebelum sahur, sudah sahur, sebelum berbuka, sudah berbuka, sebelum tarweh, sesudah tarweh, dan sebelum tidur. Ya, jadi 1,5 liter tidak langsung diminum. Tapi itu kebiasaan sebetulnya. Saya tuh alhamdulillah sekarang kalau misalkan saya minum air putih aqua yang 1,5 liter bisa langsung habis bisa saya. Dulu tidak bisa, tapi saya taruh gelas, saya itu bisa. Lah, ini mari kita budayakan tentang minum ini, ya, budaya tentang minum ini sehingga tetap meskipun tidak dalam puasa sebaiknya tetap ini yang banyak, karena kekurangan minum itu juga akan mempengaruhi yang lainnya. Kayak saya itu juga asam urat tadi itu Pak ya, asam urat itu kalau didengkul, di persennya jadi linu-linu. Tetapi kalau dia dikeluarkan di ginjal kadang menjadi batu ginjal. Ya, saya penderitanya, saya sudah pernah dilakukan tindakan karena ada batu ginjal dan memang asam urat saya tinggi. Oleh karena itu, dan itu bisa digelontor dengan minum air yang banyak. Ya, itu. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Tidak usah tanya jawab ya. Apa yang ini adalah sekali lagi bahwa puasa yang kita ikuti dengan mengikuti kaidah ini, kaidah sunnah tadi, kaidah yang diperintahkan oleh Allah. Yang saya tahu ya, mohon maaf ya, mungkin ada yang lainnya, tapi yang tentang berkaitan dengan makanan tadi itu, jadi jangan berlebihan, kemudian halal thayyibah, sepertiga, kemudian mengikuti adab-adab yang ada ya. Kemudian ini semua insya Allah kita akan memiliki bonus untuk kita sehat. Tetapi bila kaidah-kaidah tadi itu tidak dilaksanakan, jadi istilahnya lapar mata tadi itu, atau mengganti balas dendamnya yang meskipun pagi puasa, siang puasa tapi makan dibanyakin, malamnya ya sama aja. Ya, akhirnya kita tidak mendapatkan manfaat kesehatan. Dan sekali lagi, manfaat kesehatan itu bukan tujuan utama kita berpuasa. Ya, tetapi sayang sekali orang barat aja beberapa orang barat ya, orang non muslim aja menciptakan terapi intermittent fasting tadi itu. Terapi dengan puasa. Ya, apalagi kita yang diperintahkan ada ibadahnya ini, sayang sekali kalau kita tidak mendapatkan manfaat dari puasa kita ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Dan ini sekali lagi saya bukan bicara fikihnya, tapi saya bicara tentang manfaat secara kesehatan. Sebenarnya ada juga kesehatan, tidak hanya sebenarnya manfaat puasa itu tidak hanya kesehatan fisik,
tetapi di jiwa pun bermanfaat. Ya, seperti yang katakan tadi itu kan manfaat jiwanya juga besar sekali, yang timbul ketenangan dan sebagainya. Ya, itu aja yang disampaikan. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.